Oke, masih di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Debut pertama pasangan Keramat. Yeay. Tertunda beberapa turnamen ya. Lama ya nundanya ya. Lama banget, sempat habis sama Keramat, nggak jadi. Dikeramasin. Rahmatnya balik lagi, CLBK sama pasangan lamanya. Terus juga sempet digosipin lagi, Kevinnya merapat sama Rinov. Cinlok lagi. Cinlok lagi sama Keramat. Rumit Ya. sekali. Ini yang ditunggu-tunggu sama netizen dan juga mungkin semua pecinta badminton se-Indonesia dan sedunia ya, gitu. Pasangan Keramat yang akan diturunkan di mana nih? Korea. Bentar aku cek dulu. Korea Master ya. Sudah oke. Dan ini kira-kira gimana nih buat seorang Kevin sendiri? Mana nih yang lebih kenal sosok Kevin nih? Ciuni kah? Ciuni dulu dong. Kira-kira ini udah 5 bulan ya kalau nggak salah dia udah nggak turun turnamen dan udah kurang lebih beberapa turnamen, belasan turnamen dia nggak ikutin. Gimana nih? Ci? Ini memang perjalanan paling sulit mungkin ya buat Kevin Gideon karena satu mereka tuh sebenarnya tetap mau dipasangin sampai Olimpiade rencananya. Kevin Gideon ini. Setelah pasca operasi sepertinya belum bisa balik ke track. Nah, udah saatnya mungkin mereka perpisah gitu ya. Cari junior lah satu-satu gitu kan. Dan pas cari junior itu kayaknya kalau nggak salah Kevin tuh married, habis itu hamil istrinya. Pokoknya dia ada hal yang memang dia harus jagain dulu. Jadi persiapan kurang. Makanya waktu itu mau jalan enggak gitu. Nah, sekarang persiapan dinilai sudah cukup untuk tampil di turnamen perdana. Nah, memang challengingnya mungkin di Rahmat lebih banyak bandingin di Kevin. Betul, setuju. Dia harus bisa catch up dengan nama Kevin, dengan permainan Kevin, dengan karakter Kevin. Ini nggak gampang. Tapi sekalinya dia bisa lewat, dia akan melejit ya. Jauh dia bisa naik ke atas. Makanya akan dicoba kabarnya 2 turnamen dulu. Kayak apa tuh nanti hasilnya gitu kan. Nah, karena persahabatan di luar lapangan dengan di dalam lapangan it's very big different. Ya kan? Makanya itu yang harus bisa Rahmat sadari bahwa berpartner tuh siapa yang harus lebih siap gitu kan. Ya kan? Tapi bagi Rahmat menurutku bagus karena dia dapat partner senior yang nama besar. Dan jam terbang dia akan jauh lebih katrol sih kalau memang dia bisa ngimbangin, bisa catch up, bisa paling enggak kalah lah sama yang enggak gitu ya. Bahkan bisa buat kejutan, wah itu sih top banget. Ya kan gitu. Dan tapi ini sebenarnya mereka udah sering latihan banget nggak sih Mbak kalau udah kayak gini persiapan merekanya ini udah paling siap kalau kayak gini ya. Tapi kalau tadi dibilang tadi Mbak Yunis singgung ya, ini sempat singgung kalau nanti ini adalah yang bakalan jadi bumerangnya adalah seorang Rahmatnya kalau nggak bisa ngimbangin Kevinnya gitu. Tadi pas Ciuni ngomong kayak gitu kalian bilang betul. Seberapa urgent sih untuk seorang Rahmat ini mengisi kekosongan yang tinggalin sama Gideon sendiri? Iya pasti secara tipe permainan juga udah berbeda kayak Rahmat sama Gideon karena Rahmat kan juga playmaker sebenarnya. Oh, sama-sama depan. Iya, berarti gimana caranya ya sama Kevin harus adaptasi secara rotasi, pola main, kecepatan Kevin dan ya dia harus bisa terima masukan terutama karena dia pemain junior. Karena dia pemain junior terima masukan dari senior kadang kalau lagi main juga nggak gampang. Apalagi ini nama besar yang udah punya gelar ya Lengkap Kevin lah, 5 tahun termasuk nomor lengkap. 1 dunia kan. Salah satu yang di badminton juga orang lihatnya Kevin Gideon. The Minions kan namanya besar banget. Ya beban juga ada. Kalau menang Kevin bagus. Rahmatnya belum siap kalau kalah. Karena kan ini partnernya bagus banget. Kevin tuh skillnya dari skill luar biasa kan. Ya harus berarti Rahmatnya udah siap harus nerima lah. Nerima. Ya pasti kayak gitu-gitu pasti ada. Pasti ada kayak Proses gitu lah ya. prosesnya. Nah, kalau ini kan dia ibaratnya berpasangan sama senior. Lu sendiri kan pernah kan pasangan sama Dimarahin. Itu gimana menyikapi ketika lagi di lapangan misalkan seniornya yang salah? Gimana Ya, tuh? ya seniornya pun juga harus turunin egonya ya, nggak bisa dia nggak bisa terima masukan. Pasti kan dia juga ada salah lah sekali 2 kali gitu. Ya waktu itu sama Civita atau sama AG juga awal-awal sama AG tuh nggak berani ngomong gitu. Tapi AG kadang-kadang suka open, dia bilang kalau gue salah pun kasih tahu karena
kan kita mainnya berdua, kita mau menangnya kan berdua, siapapun ya siapa yang bagus menangnya berdua. Jadi kalau waktu itu sih kalau gue kadang-kadang suka ngomong ke AG, buangannya kayak gini jadi susah. Gue sukanya buangnya ke sini aja. Kalau buangnya ke kanan gue jadinya lambat covernya, apalagi kalau gue kan pemain depan, AG kan di belakang. Jadi lebih open lah. Cara senior juga harus bisa terima gitu. Oke. Ini loh Pam, senior yang Nah, sabar. ini Mbak, aku pengen tarik ke sini nih habis dari Anda nih. Ini apalagi dulu main lama sama Ucok yang bahkan sering bocor di lapangan kalau lagi teriak-teriak sabar, Cok, sabar gitu-gitu. Gimana nih Ci ini berpasangan sama junior? Menurut Cici ada nggak saran buat Kevin? Apa yang harus Kevin sikap dari seorang Kevinnya kah? Mungkin Mungkin apa ya itu tadi benar, nurunin ego udah pasti. Karena kalau kita tetap sama ego kita ngerasa gue senior, gue lebih bagus, gue lebih pengalaman gitu, jatuhnya bumerang juga gitu. Jadi lebih apa ya, memperlakukan pasangan seperti kita mau diperlakukan juga. Jadi ya ada timbal Dia sweet baliknya. dia. Ada timbal Senior jadi baliknya. dulu yang dilakukan Cidebi itu yang mau Cidebi Ucok lakuin ke Cidebi gitu. Iya, Bisa karena- sahabat Gitu Ci nggak? gitu. Kalau sama gue sih lumayan ya. Mungkin karena dia sungkan sama gue ya, gue tua kali ya. Gue tua gitu, terus gue sebenarnya galak. Gue tuh galak gitu. Cuman nggak kelihatan aja kan, kalau di TV nggak kelihatan kan, sabar terus ya, aslinya galak. Tapi bukan ada galakan Ucok kayaknya mukanya. Wah, muka iya, tapi hati gue lebih galak. Oh. Gak mungkin. Tapi kalau aku pribadi mungkin ada belajar juga dari Karijal. Karena kan awalnya juga Karijal yang ngangkat nih. Iya, benar. Karijal senior main sama Civita udah juara, udah ada nama. Terus diangkat lah sama Karijal lah, diemong. Oh seperti ini nih. Di apa ya? Dibawa lah gitu kan. Diperlakukannya seperti ini. Oh gue nyaman nih kayak gini, gue bisa ngomong nih, gue bisa kasih masukan, gue juga enak mau main apa juga bisa ngomong. Nah itu yang dilakukan yang sama sih kalau menurut aku pribadi, karena tadi ya sama, karena kita sama-sama mau menang kan intinya. Kadang kalau kita mau ego sendiri-sendiri, ya udah gue bagus, lu jelek, dilihat orang lu jelek, gue bagus tapi kalah. Ya, Ya ngapain juga gitu. Hasilnya sama-sama berdua yang Sama-sama iya. sama-sama kalah. Jadi ya buat apa gitu ya. Itu tadi jadi nurunin ego. Untuk Rahmat juga pasti ya itu tadi beban. Karena Kevin ikonnya badmintonnya udah Kevin. Minions. Udah Iya, melekat. udah melekat dan dia nih udah lama banget nggak pernah pertandingan. Semua orang tunggu mereka. Iya, loh. netizen ini tuh bener-bener nggak nggak semua dunia. iya, Iya. dan nggak cuma orang Indonesia doang yang pengen lihat seorang Kevin main gitu kan. Jadi kayak udah momentum ini ditunggu-tunggu dengan ekspektasi yang tinggi pastinya. Dengan skill Kevin yang begitu bagusnya, ekspektasi orang pasti langsung maunya juara. Nah itu yang susah tuh. Nah kalau itu tadi, kalau juara ya Kevinnya bagus nih, bisa bawa gini-gini. Kalau kalah nanti Rahmatnya, wah kurang siap nih, nggak bisa nih, harus diganti nih. Nah itu dia harus siap. Iya. Tapi ini tadi kan kalau bisa dibilang tadi Cudi sempat nyinggung sendiri, ini cuma 2 turnamen. Kenapa cuma 2 turnamen? Apakah 2 turnamen selesai bakalan dipecah? Nah Atau itu nggak gimana? tahu ya. Oh, itu Tapi masih belum tahu. Kalau partneran tuh Pam, maksudnya nggak bisa dibilang siapa ngalah nggak ngalah. Tapi kayak dinamika mereka aja. Ada orang yang ngemong. Debbie kan mungkin salah satu yang ngemong. Kayak Wang Dongping Iya. juga Iya. yang ngemong. Tapi ada yang juga cuek gitu. Bukan senior junior ya, tapi Iya. maksudnya cara Partner, mereka, mereka lebih ke cope up partner. satu sama lain. Yang penting tuh di lapangan oke aja. Mau lu nggak terlalu sering ngomong kek, mau lu yang terus ngomongin partner lu kek, terserah. Yang penting di lapangan mereka merasa oke dua-duanya. Kan ada orang yang mau dimarahin juga, Pam. Maksudnya ingetin gue ya di lapangan ya. Lu inget nggak iya. pertama-pertama Owi tuh- itu Ci, Hah, yang dimarahin Owi. terus Owi. Nah, terus gue inget lagi Apri ya, sampai diginiin tuh Fadia pertama. Awal-awalnya Iya. diginiin. Fadia. Iya. Iya. Oh, iya. Mau gitu. Ya apapun, yang penting dua-duanya tuh bisa main lepas di lapangan. Jadi nggak harus yang satu sabar, satu nggak sabar, nggak gitu, Pam. Yang penting tuh gimana dinamika kayak orang rumah tangga aja, kayak orang pacaran gitu lah. Dinamikanya gimana sih, Cie? Benci tapi rindu tapi benci terserah. elah. Yang penting menang. Dulu Endra almarhum Kido nggak terlalu banyak ngomong kan. Karena ya nggak semuanya harus Nggak harus, sabar. tapi bukan berarti Kadang-kadang musuhan. Iya. Iya Dia udah kan? tahu aja, dia udah tahu harus ngapain, udah tahu Gitu. job dia masing-masing. ya kalau nggak sabar Reza lah ya minimal lah ya. Sabar aja dong. Dia bengong anaknya dia sendiri padahal. Ya masih loading gitu, masih loading. Jadi berarti nggak semua, kalau kita kan ibaratnya kalau dibilang partneran senior junior yang paling dekat itu yang paling terakhir-terakhir itu adalah si Grace dan
Aprik ya. Mungkin orang ngelihatnya kiblatnya lebih ke situ, maunya di Emong kayak gitu. Bahkan nggak semuanya harus seperti itu ya. Mereka masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Dan nggak semuanya bisa ngomong, Ya, nggak semuanya bisa ngomong Nggak juga. penting semuanya. stylenya ketemu, Iya. mainnya bisa lepas. Tuh gimana caranya? Karena kan balik lagi, kadang seorang pemain walaupun udah senior mikirnya ketika lu dipartnerin sama gue, lu junior, mau nggak mau lu harus udah siap, nggak perlu harus gue emong, lu harus udah lebih profesional gitu untuk bisa berpartneran sama seorang guenya ini gitu. Sebenarnya pembicaranya tuh harus di luar lapangan sih ya. Iya. Untuk nanti di dalam lapangannya mau gimana. Dan mau gimana tuh kan nggak harus dimong terus. Ah. Ada Iya. juga partnernya udah nggak usah, aku udah ngerti atau gimana lah. Iya. Nah, makanya gestur di lapangan setiap pemain beda. Tapi bukan berarti musuhan. Kan netizen banyak banget yang bilang Iya. tuh kok ngobrol ya, jangan-jangan musuhan. Iya. Enggak. Oh, Ais sama Gitu. ini diomelin mulu. Mungkin emang cara komunikasinya seperti Iya. itu. Iya. Hati ke hati. Iya. Nggak, apa chatting kali chatting. Dan itu nanti akan mengalami banyak perubahan. Aku ingat Owi Butet itu pertamanya Owi yang banyak dimarahinnya, tapi ada satu titik sudah nggak bisa komunikasi kayak gitu Iya. lagi. Rubah, gitu, rubah. Yang penting komunikasinya bisa jalan, bisa menang gitu aja, gitu loh. Develop sendiri akhirnya hubungannya itu. Kayak iya. pacaran bener ya. Dan Kevin Gideon, umurnya juga jauh. Oh iya iya. Iya, Sinyo lebih senior. Dan juga mereka kan nggak ngobrol yang gimana intim banget di lapangan Dan juga bukan enggak. temen juga di Iya. luar Iya, lapangan, iya, bukan di teman luar. baik gitu. Iya, bukan Iya. yang kemana-mana bareng gitu, juga nggak kayak gitu. Menarik ya. Iya bener banget. Tapi apalagi di sini sekarang Kevin dan Rahmat. Rahmat pun di luarnya Dekat. konon deket banget gitu kan. Makanya dipilihlah sama Kevin sosok Rahmat ini yang akhirnya bisa untuk nemenin dia. Gitu. Itu salah duanya. Salah duanya, salah satunya. Salah satunya adalah dia dianggap junior yang paling siap. Oke. Karena menemani Kevin tuh bukan hal yang gampang. Iya, betul. Mungkin ada lagi beberapa kandidat, tapi dipikir yang paling bisa ngimbangin di dalam lapangan dan juga Di secara luar mental. lapangan. Mental loh ini, partneran sama Kevin tuh gak gampang. iya, bener, Nah, Rahmat. Jadi teman baik mungkin ya urutannya yang agak di bawah, tapi lebih ke banyak teknis dan dia Nah. masuk ke lapangannya tuh kayak gini. Oke, tapi ini yang menjadi misteri pertanyaan dari seluruh JBL atau juga BL kita. Ini siapakah yang menjadi playmakernya? Siapa yang jadi tukang gebuknya nih? Playmaker pasti Kevin. Kalau lihat dari pengalaman dan segala macam, playmaker akan tetap Kevin. Jadi Rahmat ya harus ganti posisi ya dari playmaker jadi tukang gebuk, karena kan yang statement kemarin-kemarin juga dibilang ini kan dua-duanya playmaker nih, gimana ya, karena Rahmat jauh lebih muda, masih bisa berkembang lebih banyak, ya dia yang Harus lebih capek. harus lebih capek, power masih jauh lebih bisa ditambah gitu. Jadi ya begitu posisinya. Lu sendiri Andre, ini dari pemain depan seorang Rahmat harus ditarik jadi tukang gebuk, harus lebih capek. Susah nggak? Ya kalau secara mungkin kalau nambah powernya jadi luar biasa banget itu kayaknya agak Butuh itu ya waktu. butuh waktu. Tapi paling enggak tahan aja sampai akhir game. Yap. Dan ini kan 1 minggu 2 minggu turnamen. Ya tahan, tangannya harus tahan, tenaganya tuh dari 1 sampai itu bisa tahan. Itu yang paling penting. Jadi pasti nanti kan permainan kan pasti muter-muter. Tapi kalau gimana pas Rahmat di belakang, Rahmat tuh bisa tahan. Ya kan karena dia nggak sekeras Gideon atau dia nggak sekeras Dejan atau yang lain. Tapi gimana caranya tahan sampai set ketiga sampai habis gitu. Kalau kita lihat Leongdae juga, Leongdae nggak kenceng banget enggak. Tapi dari turnamen start sampai akhir sampai minggu depan mainnya Begitu sama. aja terus ya. Iya. Konsisten. Ya, jadi aku juga pernah tuh nanya Rahmat, Oke. gimana rasanya lu nanti harus partner Kevin, terus harus rubah lah, lu punya position nih, Iya, ya kan? iya, iya. Terus dia bilang ya, dia yang lebih muda dia tahu diri lah ya, emang dia yang harus Kerja keras. menyelesaikan Dia harus bagian improve. belakang itu untuk dapat bola enak ke Kevinnya. Itu kan udah harus begitu, dan dia difokuskan untuk banyak latihan itu tadi, Belakang. bola belakang, bola setengah. Itu kan dia harus role play dia, jadi dia harus Siap-siapnya ke situ. bertambah. Tapi kalau sekarang ganda tuh udah biasa sih ya. Iya. Putar Iya. tuh udah kayaknya Rotasinya udah kayak muter udah wajib juga lu bisa main di Iya. belakang Belakang. dan depan, gak harus yang selalu kayak Kayak dulu main zaman mix gitu, depan belakang gitu ya, Ci ya. Gitu sih, Pam. Oke, yang pastinya kita juga pasti nunggu banget ini debutnya dari pasangan keramat ini. Semoga bisa memuaskan ekspektasi dari seluruh BL di Indonesia. Dan yang pastinya kita bakalan bahas lagi hal-hal yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di PB Ina.